Hai sahabat Upscape, saya Reski Pradestia, tim Upscape Indonesia. Jadi di video kali ini, kita akan coba mempraktikkan strategi pelaksanaan pada keperawatan jiwa. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa strategi pelaksanaan ini sudah beberapa kali mengalami perbaruan. Di tahun 2007, 2015, dan 2020 kemarin ini. Baik sahabat Upscape, di video kali ini kita akan coba praktikkan strategi pelaksanaan pada pasien dengan waham. Nah seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pasiennya atau sebelum kita jumpa ke pasiennya, itu ada fase komunikasi terapeutik yang harus kita laksanakan. Yang terdiri dari fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Di fase prainteraksi itu seperti biasa teman-teman, kita validasi perasaan kita, apakah kita siap untuk bertemu dengan pasien. Kita tahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita nanti, dan kita sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebelum kepada pasien. Nah, lanjut di fase orientasi. Pertama kita kenalkan diri kita dulu, seperti contohnya kita bisa menyampaikan, "Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan saya Perawat Rizky. Di sini saya akan melakukan tindakan waham." Kita jelaskan tujuannya untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Nah, seperti biasa juga itu kita kontrak waktu dengan pasien. Contoh yang bisa kita sampaikan, "Bapak, Ibu, kita hari ini akan laksanakan kegiatannya sekitar 30-45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia?" Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di fase orientasi itu masih sama. Nah, mungkin perbedaannya nanti di fase kerja. Karena seperti yang Rizky sampaikan tadi bahwa ada perbaruan dari pelaksanaan strategi pelaksanaan jiwa tadi. Baik, kita masuk ke tahap kerja untuk pemberian SP pada pasien dengan waham. Nah, pada pasien dengan masalah waham itu ada 4 SP yang akan kita berikan kepada pasien. SP yang pertama, kita identifikasi dulu waham yang dialami pasien kita. Baru kita orientasi realita pasien, baik itu orang, tempat, dan waktu. Di SP2, kita identifikasi kebutuhan pasien yang belum terpenuhi. Lalu kita bantu untuk memenuhi kebutuhan pasien yang realistis. Itu untuk SP2-nya. Selanjutnya di SP ketiga, kita identifikasi kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien kita. Lalu kita latih kemampuan positif yang masih dimiliki pasien kita tadi. Yang terakhir di SP keempat, itu kita ajarkan pasien untuk minum obat secara teratur. Nah, baik kita masuk ke SP yang pertamanya. Selamat pagi Pak. Siapa namanya Pak? Pagi nak. Oke, siapa namanya Pak kalau boleh tahu? Iskandar. Oh, Pak Iskandar ya. Ya. Seharusnya kamu harus cium tangan saya. Oh, harus cium Pak ya. Kenapa Pak? Kamu belum tahu. Saya nabi. Oh, Saya diutuskan di sini. oke. Sudah berapa lama Bapak di sini? Saya 1 bulan di sini. Nah, saya di sini diutuskan untuk meluruskan agama di dunia ini. Oke. Terus apa lagi yang Bapak rasakan sekarang Pak? Ya, saya rasakan sekarang, saya pengen orang-orang yang terdekat saya yang belum merasa lurus agamanya, saya pengen orang itu taat kepada agama. Sholat tepat waktu, ya. Habis sholat baca Al-Quran. Gitu. Oke. Saya mengerti dengan maksud Bapak barusan. Maksud Bapak sangat baik. Saya tertarik nih Pak. Saya ingin ngobrol dengan Bapak. Oh, boleh. Kira-kira saya mau ngobrol Bapak sekitar 30-40 menit boleh Pak? Boleh. 1 jam pun boleh kalau tentang agama. Oke. Nah, jadi tadi saya dengar Bapak sampaikan bahwa Bapak ini adalah Nabi Pak ya? Iya. Oke. Nabi, sebelumnya nama Bapak siapa? Iskandar. Oke, Nabi Iskandar. Iya. Oke. Setahu saya Pak, mohon maaf Pak, Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Saya nggak tahu tuh yang namanya Nabi Iskandar. Oh, kamu belajar agamanya sampai tahun berapa? Saya SMA itu masih belajar agama. Sampai sekarang insya Allah saya masih terus belajar. Sekarang kamu belum tahu. Sekarang kamu udah tepat temu sama saya. Saya nabi.
saya diutuskan di sini untuk menyempurnakan agama. Nah, itu dia Pak. Saya nabi terakhir. Oke. Saya mengerti Pak, saya mengerti. Jadi itu yang pertama tadi Pak, saya terakhir itu tahunya nabi itu namanya Nabi Muhammad. Nah, kalau nabi itu nabi-nabi Allah, 25 nabi yang saya ketahui itu Pak, itu adanya di Arab Saudi, di Mekah terakhir itu Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita ada di mana nih Pak? Indonesia, Padang. Di Padang di Indonesia. Bapak pernah dengar nggak ada nabi yang ada di Indonesia atau di Padang? Itu dia Pak. Jadi nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Adanya nabi-nabi itu di Arab Saudi atau di Mekah. Terakhir Nabi Muhammad itu. Di Mekah dia. Dan Pak, setahu saya nabi itu sudah lama sekali nabi itu tidak ada. Nah, sekarang ini kita tahun berapa nih? Udah 2023. Nah, 2023 apakah ada nabi? Tidak. Itu dia Pak. Jadi mungkin Bapak mau melanjutkan berbuat baik, melakukan kegiatan seperti yang Nabi lakukan. Itu bisa Pak, tidak salah. Cuman yang namanya Nabi itu hanya ada 25 dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad yang kita ketahui. Bapak yakin nggak kayak hal tersebut? Bapak agamanya Islam kan? Iya, Islam. Nah, Nabi terakhir kita itu Nabi Muhammad. Iya. Oke? Iya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak ini umatnya, termasuk saya juga. Saya juga umatnya. Kita bisa melanjutkan apa yang Nabi kita lakukan. Iya. Berbuat baik. Tapi saya merasa di dunia ini masih banyak tidak sempurna menjalani agama. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi kita bisa sari roti gue lewat loh. Sari roti aja. Saya melihat agama di sini, ya. Nah. Tapi saya melihat tadi mulainya lah. Iya. Saya melihat agama di Indonesia ini. Suara lalang. Ya, 1, 2, 3. Ya, saya melihat agama di Indonesia ini itu tidak sempurna. Baik dengan waktu azan saya lihat itu, ya. Udah azan, masih juga main-main. Setidaknya pas waktu azan itu, mendengarkan azan itu aja. Nah, sesudah azan, marilah kita ambil uduk, sholat. Gitu. Ya. Dan masih banyak melalaikan. Gitu. Oke. Saya mengerti dengan apa yang Bapak rasakan. Keresahan Bapak sebagai umat yang taat terhadap untuk melakukan ajaran-ajaran Allah, melanjutkan perjuangan Rasulullah kita. Saya mengerti Pak. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi itu yang terakhir adalah Nabi Muhammad, adanya di Mekah. Di Mekah. Tahun 2023 ini tidak ada lagi Nabi. Kita bisa melanjutkan. Nah, saya mengerti apa yang Bapak inginkan tadi. Bapak inginkan, kalau saat azan itu lebih baik pekerjaan yang sedang dilakukan dihentikan, kita dengarkan azan. Setelah itu baru kita ambil wudhu sholat, ya kan Pak. Benar-benar, saya juga sepakat itu Pak. Tapi bukan berarti kita harus menjadi nabi. Kita bisa melanjutkannya, bisa kita lakukan. Kita juga ajarkan kepada teman kita. Kita ajarkan itu, kita sudah berbuat baik, bukan berarti kita utusan. Oke? Oke. Iya. Seperti itu Pak. Jadi boleh Rizky ulang lagi. Bapak siapa namanya? Iskandar. Pak Iskandar adalah Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Itu baru tepat Pak. Iya. Jadi kita bisa lanjutkan apa yang sudah Nabi kita ajarkan dan berikan. Iya. Jadi untuk SP1 pada pasien dengan waham, nah kebetulan waham yang ada pada kasus pasien kita ini adalah waham
agama, dan karena dia merasa dirinya adalah nabi, adalah utusan Allah, mempunyai wahyu seperti itu. Jadi waham ada beberapa jenis, ada waham agama, kebesaran, nihilistik, curiga, dan somatik. Nah, kalau yang kebesaran dia merasa dirinya adalah pejabat-pejabat, dia merasa dirinya adalah presiden, wali kota, gubernur, seperti itu. Kalau waham curiga, dia curiga aja dengan lingkungan sekitarnya. Orang yang dilihatnya itu dia merasa akan mencelakai dirinya. Nah, soalnya kalau waham nihilistik dia merasa dirinya itu sudah mati. Dia merasa dirinya adalah ruh-ruh. Kalau somatik itu dia punya seperti salah satu penyakit. Dia meyakini bahwa di tubuhnya itu ada penyakit berbahaya dan harus segera diobati. Sementara diagnosanya itu ataupun hasil rekam medis dari tim kesehatan itu tidak ada sakit yang dialami oleh pasien kita. Seperti itu. Jadi intinya untuk SP1 pada pasien dengan waham itu kita orientasikan balik ke realita. Orientasi realita ini ada 3. Orientasi orang, seperti yang Rizky sampaikan tadi, bahwa kita kembalikan lagi realita orangnya, dia itu siapa. Nah, apakah memang dirinya nabi atau dirinya itu adalah Pak Iskandar, umat dari nabinya tadi. Nah, yang kedua itu kita orientasi realita dalam segi tempat di mana dia sekarang. Dibalikkan lagi, nabi itu berada di mana, sekarang dia berada di mana. Nah, yang terakhir itu orientasi waktu. Seperti itu Pak Iskandar. Sebelum Rizky pamit ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, besok kita ketemu lagi Pak Iskandar. Saya tertarik nih ngobrol-ngobrol sama Pak Iskandar. Nanti Rizky akan ajarkan lagi. Sekarang Pak Iskandar sudah mengetahui bahwa Pak Iskandar adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan nabi. Nah, besok Rizky akan ajarkan cara untuk mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi sekarang. Oke. Nah, besok kita jumpa jam berapa Pak Iskandar? Kayaknya abis saya sholat duha. Sholat duha ya, jam-jam 8, jam 9? Jam 9. Jam 9 ya, oke, baik sekali. Tempatnya di sini aja ya Pak Iskandar. Ya. Besok kita akan jumpa di sini lagi setelah Pak Iskandar sholat duha. Saya akan hampiri Pak Iskandar. Saya akan ngobrol banyak lagi dengan Pak Iskandar. Oke, siap. Oke, baik. Saya pamit Pak Iskandar. Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sesuai dengan kontrak kita hari ini Pak Iskandar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi Rizky tertarik dengan apa yang Pak Iskandar sampaikan kemarin, apa yang Pak Iskandar ceritakan. Dan hari ini Rizky akan bantu Pak Iskandar mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi sekarang. Dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan Pak Iskandar yang belum terpenuhi namun masih realistis. Oke. Sebelum kita mulai, Rizky kira-kira ingin ngobrol dengan Pak Iskandar sekitar 20-30 menit. Apakah Pak Iskandar bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kembali lagi sebelum kita lanjut untuk cara yang kedua Pak Iskandar. Kemarin itu kita udah belajar apa? Kita belajar itu orientasi kita sendiri orang, itu orientasi tempat dan juga orientasi waktu. Dan bahwasanya Pak Iskandar ini adalah umat Nabi Muhammad, bukan seorang nabi. Iya. Nah, karena nabi itu adalah utusan dari Allah. Ya. Ada berapa orang? Itu ada 25 orang. Beradanya di Mekah. Ya. Jauh sebelum tahun 2023. Ya. Oke, baik. Nah, cara yang kedua ini Pak Iskandar, ya seperti Rizky sampaikan tadi adalah memenuhi kebutuhan Pak Iskandar yang belum terpenuhi, cuman masih realistis. Nah, sekarang Pak Iskandar itu kira-kira kebutuhannya yang belum terpenuhi untuk saat ini apa? Gini Pak, kebetulan saya itu kalau di rumah, saya itu sering membaca Al-Quran. Apalagi habis sholat ya, saya pasti baca Al-Quran. Oh, jadi setiap sholat biasanya Pak Iskandar baca Al-Quran? Iya. Nah, terus? Dan sampai saya 1 bulan, 2 bulan itu
saya bisa khatam Al-Quran, Hmm. baca Qurannya. Nah, dan juga kebetulan juga di sini saya tidak ada Al-Quran. Kadang saya mau baca Al-Quran habis sholat nggak ada gitu. Itu Pak Iki. Oke. Selain itu Pak Iskandar, Ya, kalau untuk sholat Pak Iskandar di mana? ya kalau di sini itulah saya nggak bisa sholat di sini karena tempatnya kotor kan. Kalau kita sholat kan harus bersih kan gitu. Tapi kalau disapu dulu kan bisa. Iya, kan nggak lebih kusuk lah gitu sholatnya Pak Iki. Tapi Pengennya sejadahnya iya, ada di ruangan. ada. Iya. Oh iya. Sedadahnya saya jagain nih Pak Iki. Nggak bisa lepas nih nanti kotor sama teman-teman yang lain. Oke. Kadang saya itu pengennya sholat di masjid berjamaah Pak Iki. Dan saya herannya sama teman-teman di sini nggak mau sholat berjamaah. Kadang saya ajakkan juga kan untuk sholat, tapi susah sekali. Oke. Banyak gitulah alasan gitu. Oke. Jadi Pak Iskandar suka baca Al-Quran tadi. Iya. Dan biasanya setelah sholat itu selalu baca Al-Quran di rumah. Nah, dan sebulan 2 bulan itu bisa khatam ya Pak. Bagus sekali itu Pak Iskandar. Iya, kalau saya di rumah. Oke. Berarti sekarang kalau di ruangan itu Pak Iskandar nggak bisa baca Al-Quran, nggak ada Al-Qurannya ya? Iya, nggak ada Qurannya Pak Iki. Kalau di rumah sakit ini kan kita ada musolanya, masjidnya. Mungkin bisa nanti Pak Iskandar pergi sholat berjamaah juga ke masjid. Nanti sampaikan aja kepada kakak perawatnya. Kakak perawatnya kadang juga ikut tuh sholat berjamaah. Iya. Jadi bisa nanti Pak Iskandar juga ikut. Dan kalau memang ada Al-Quran di sana, bisa Pak Iskandar nanti baca di sana. Nah, kalau memang tidak ada, nanti insya Allah akan kita adakan. Akan kita fasilitasi Pak Iskandar. Terus. Nah, jadi Benar ya Pak Iki? Ya, Dan kebetulan nih saya bawa Al-Quran juga nih untuk Pak Iskandar karena saya kemarin teringat, Pak Iskandar ini dia suka nih tentang agama, dia suka belajar, suka berbuat kebaikan. Nah, kebetulan ini saya ada Al-Quran nih Pak Iskandar. Untuk Pak Iskandar aja nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iki. Oke. Semoga apa yang saya bacakan di sini juga dapat berkahnya untuk Pak Iki ya. Terima kasih Pak Iskandar. Dan ini mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan Pak Iskandar tadi. Jadi bisa baca-baca Al-Qurannya lagi, mengulang-ulang kajiannya lagi. Jadi biasanya Pak Iskandar setelah selesai sholat itu baca Al-Quran. Nah ini sekarang sudah bisa baca. Ya. Oke, jadi ini mau kita masukin juga ke jadwal kegiatan harian Pak Iskandar seperti biasa. Kapan mau dilakukan Pak Iskandar? Berapa kali dalam sehari? Ya mungkin kalau baca Quran ini saya 5 kali biasanya. 5 kali biasanya ya. Itu yang wajibnya ya Pak Iskandar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Pak Iskandar lagi santai juga baca meskipun tidak selesai sholat. Iya. Oke baik, boleh. Jadi setiap selesai sholat nanti Pak Iskandar baca. Iya. Oke baik. Kita masukkan ke catatan harian Pak Iskandar. Iya Pak Iki. Oke, jangan lupa dikerjakan ya Pak Iskandar. Sebelum saya pamit, ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan? Tidak Pak Iki, saya cuman terima kasih aja. Oke, aman-aman. Sama-sama Pak Iskandar. Semoga bermanfaat. Iya. Oke, besok kita akan jumpa lagi ya Pak Iskandar. Besok Rizky akan ajarkan cara mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi sekarang itu dengan cara yang ketiga, yaitu melakukan aspek positif atau hal positif yang Pak Iskandar miliki. Oke Pak Iki. Oke, jadi hari ini kita udah belajar apa tadi? Memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang realistis. Oke, baik sebelum Rizky pamit, ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan? Tidak Pak Iki. Ya, besok kita jumpa jam 9 lagi di sini. Nanti akan Rizky ajarkan cara yang ketiga, yaitu melakukan hal-hal positif yang Pak Iskandar miliki. Oke, Rizky pamit ya. Ya. Terima kasih Pak Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi Pak Iki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih Pak Iki. Oke, baik. Jadi kemarin kita kan udah ketemu dan ngobrol-ngobrol. Udah Rizky ajarkan juga cara mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi, yaitu dengan cara yang kedua. Nah hari ini sesuai dengan kontrak kita kemarin, kita akan lanjutkan dengan cara yang ketiga atau strategi pelaksanaan yang ketiga untuk mengatasi masalah pada Pak Iskandar, yaitu dengan cara
melakukan hal positif atau aspek positif yang Pak Iskandar miliki. Oke, sebelum kita mulai, itu Rizky mau tanya dulu. Kemarin kita udah lakukan cara yang pertama dan kedua. Boleh Pak Iskandar ulangi? Yang pertama itu kemarin kita membahas tentang apa? Yaitu kita Orientasi. orientasi pengenalan, itu orientasi waktu, itu orientasi tempat. Tempat. Oke, yang kedua Yang kedua itu kita ada memenuhi kebutuhan. kebutuhan yang realistis. Iya. Yaitu dengan cara apa kemarin Pak Iskandar katanya suka apa? Ya saya suka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Udah dibaca-baca Al-Qurannya Pak? Ada Pak Ikin. Oke. Itu saya 5 baca 5 kali itu. Oke, setelah selesai sholat ya. Iya, alhamdulillah saya Oke, baca. baik. Nah, cara yang ketiga sekarang itu seperti yang Rizky sampaikan tadi Pak Iskandar. Ya. Rizky akan ajarkan Pak Iskandar melakukan hal positif atau aspek positif yang dimiliki di dalam diri Pak Iskandar. Nah, kita ngobrol seperti biasa. Rizky butuh waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Pak Iskandar bersedia? Bersedia Pak. Oke, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, Lanjut baik. aja Pak. Kita langsung mulai aja ya Pak Iskandar. Jadi seperti yang Rizky sampaikan tadi, Rizky akan coba latih aspek positif ataupun kegiatan-kegiatan positif yang Pak Iskandar miliki. Nah, sebelumnya Pak Iskandar suka ngapain nih? Iya, saya lebih suka itu kadang saya lebih suka tasbih, itu selawatan. Membaca ayat suci Al-Quran. Iya, suci Al-Quran. Dan saya suka itu menolong orang gitu. Suka berbuat baik. Iya, berbuat baik. Oke, saling membantu gitu kan. Nah, itu termasuk kepada hal positif ataupun aspek positif yang Pak Iskandar miliki. Ya. Nah, itu bisa dikerjakan tuh Pak Iskandar. Nah, contohnya seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi. Pak Iskandar suka baca Al-Quran, membaca salawat Nabi, bertasbih, terus juga sholat 5 waktu, tepat waktu. Yang terakhir itu Pak Iskandar sampaikan suka membantu orang, berbuat baik. Nah, contohnya apa nih yang bisa kita lakukan di ruangan? Biasanya saya itu kan kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Dan saya lihat itu teman saya habis tidur nggak dirapikan tempat tidurnya, jadi berantakan. Dan saya ya kasih sarankan gitu kan. Dan saya sarankan juga membantu dia untuk bersih-bersih. Gitu. Oke, jadi Pak Iskandar ingin membantu temannya dalam membersihkan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, tepat sekali. Oke, baik. Mungkin itu bisa dilakukan Pak Iskandar. Jadi itu akan kita masukkan ke jadwal kegiatan harian Pak Iskandar. Itu Pak Iskandar akan lakukan setiap pagi berarti ya? Iya, setiap pagi saya ingatkan juga untuk teman-teman. Ingatkan teman-teman yang ada di ruangan. Kalau bisa Pak Iskandar juga bantu. Karena melakukan hal positif yang dimiliki oleh Pak Iskandar. Tidak hanya itu Pak Iskandar, misalnya seperti yang Rizky sampaikan tadi, membantu orang atau sholat 5 waktu, tepat waktu itu juga masuk ke hal positif. Membaca Al-Quran tadi itu juga masuk ke hal positif. Iya Pak. Oke, jadi itu kita masukin ke jadwal kegiatan harian kita. Ya. Jangan lupa dilakukan ya Pak Iskandar. Iya Pak. Oke, gimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Saya merasa itu sangat senang sekali lah. Oke, lebih senang, lebih nyaman ya Pak Iskandar. Karena Pak Ike juga gitu kan belajar, kita ngobrolnya agama juga kan gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya pamit ya Pak Iskandar. Besok kita jumpa lagi Pak Iskandar. Besok kita akan belajar terkait bagaimana cara mengatasi yang Pak Iskandar alami sekarang itu dengan cara yang keempat, yaitu minum obat. Nah, ternyata masalah yang Pak Iskandar hadap ini ternyata juga butuh bantuan obat. Besok Rizky akan ajarkan obat apa yang akan Pak Iskandar minum, berapa kali Pak Iskandar harus konsumsi. Oke, besok kita jumpa jam berapa? Jam 9 lagi lah. Jam 9. Oke, seperti biasa ya. Nah, di sini aja ya tempatnya. Oke, besok Rizky akan temui Pak Iskandar di sini jam 9. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu Rizky pamit ya. Ya. Semoga cepat sembuh Pak Iskandar. Selamat beristirahat. Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, sesuai dengan kontrak kita hari ini, kita akan ngobrol lagi Pak Iskandar terkait dengan masalah yang Pak Iskandar alami. Ya, Pak. Dan kemarin Rizky udah sampaikan bahwa kita akan atau Rizky akan ajarkan Pak Iskandar cara yang keempat,
Ya. yaitu minum obat secara teratur. Ya. Oke, kira-kira Rizky butuh waktu sekitar 30-40 menit. Pak Iskandar bersedia? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Sebelum kita mulai ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan? Tidak. Oke, Aman. baik. Sebelum kita mulai nih Pak Iskandar ke cara yang keempat. Ya. Rizky mau tanya dulu nih. Kemarin kita udah membahas apa aja? Cara pertama, kedua, ketiga. Oh, Coba diulang lagi Pak Ya. Iskandar. Yang pertama itu kita harus belajar itu kan cara pengenalan, Oke. ya. Terus ada tempat, Tempat, itu waktu. waktu, orientasi orang, tempat dan waktu. Ya. Oke, yang kedua? Yang kedua itu hal yang kita butuhkan. Ya, Memenuhi kebutuhan. Oke. Yang ketiga itu kita melakukan aspek yang positif. Aspek positif, aktivitas ataupun kegiatan yang disenangi. Aspek positif yang Pak Iskandar miliki. Iya. Kemarin udah kita lakukan. Ya. Ada dikerjakan? Ada. Apa kemarin yang sudah kita sepakati Pak Iskandar lakukan? Yaitu ya saya membantu teman-teman ya. Teman-teman dalam tidak membersihkan tempat tidurnya gitu. membersihkan tempat tidurnya. Oke, bagus sekali. Sekarang sesuai dengan janji kita hari ini, Rizky akan ajarkan cara yang keempat, yaitu minum obat secara teratur. Ya. Nah, ternyata setelah Rizky lakukan pengkajian kemarin, itu masalah yang Pak Iskandar hadapi adalah waham namanya. Jadi Pak Iskandar meyakini awalnya kemarin itu Pak Iskandar adalah seorang nabi. Nah, jadi udah Rizky ajarkan sampai yang ketiga dan alhamdulillah Pak Iskandar udah mulai nih mengetahui bahwa Pak Iskandar itu adalah umatnya nabi, bukan seorang nabi. Dan ternyata butuh mengkonsumsi obat Pak Iskandar. Ini tujuannya agar Pak Iskandar menjadi lebih tenang, lebih cepat sembuh. Iya, amin. Nah, dengan bantuan obat ini nanti Pak Iskandar akan lebih cepat untuk sembuhnya. Ya. Nah, obat ini harus terus Pak Iskandar konsumsi. Tidak boleh putus minumnya. Kalau Pak Iskandar minumnya putus atau tidak dikonsumsi lagi, dia akan kambuh lagi Pak Iskandar. Nah, Pak Iskandar akan sakit lagi. Pak Iskandar mau sakit lagi? Enggak, sakit itu menyakitkan. Mungkin akan ada beberapa efek yang ditimbulkan jika Pak Iskandar mengkonsumsi obat ini. Misalnya Pak Iskandar akan tangannya bergetar atau yang bisa disebut dengan tremor. Nah, jadi itu hal yang biasa. Jadi tak perlu takut Pak Iskandar. Terus juga nanti jantungnya akan lebih berdebar. Terus sulit untuk dan lebih cepat merasa mengantuk. Jadi itu hal yang biasa Pak Iskandar. Jadi Pak Iskandar tidak perlu takut untuk mengkonsumsi obat ini karena ini untuk demi kesembuhan Pak Iskandar. Oke, nah ini saya sudah bawakan nih obat untuk Pak Iskandar konsumsi. Dan ini namanya itu adalah CPZ. Nah, CPZ itu bentuknya tablet seperti ini, warnanya ada warna orange dan hitam. Nah, ini gunanya untuk mengatasi masalah yang Pak Iskandar sedang alami. Pak Iskandar jadi lebih tenang dan cepat sembuhnya. Nah, ini dikonsumsi 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, efeknya seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Iskandar akan menjadi tremor atau bergetar tangannya, terus juga berdebar jantungnya dan merasakan kantuk. Itu hal yang biasa. Oke, jadi ini nanti Pak Iskandar konsumsi ya, diminum 3 kali sehari. Pagi sebelum makan jam 8, siang sesudah makan jam 1, malam sebelum tidur. Oke, jam 9. Boleh jam 8, jam 1, jam 9. Oke, boleh diulang? Ini tadi apa nama obatnya? CPZ. Minumnya itu sebelum makan. Pagi. Minumnya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Oke. Apa efeknya nih? Efeknya untuk menenangkan. Biar cepat sembuh lah. Oke, bisa. Nanti akan ada efek samping yang ditimbulkan oleh obatnya. Tadi apa aja? Tangannya menjadi bergetar. Terus jantung berdebar-debar. akan merasakan
Ya merasakan apalah sakit. Ngantuk. Oke. Kayak gitu. Jadi itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu takut Pak Iskandar. Sekarang kita coba untuk minum dulu ya Pak Iskandar. Karena sekarang udah jam 9 juga. Jadi waktunya minum obat di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, jadi ini dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Oke, jam berapa aja? Jam sebelum makan lah, pagi, siang, dan malam. Jam 9. Jam 9, jam Jam 1, jam 8 malam. Oke, malam sebelum tidur ya. Ya. Oke. Ini kita masukin ke jadwal kegiatan Pak Iskandar. Jangan lupa diminum obatnya. Ya, siap. Oke, berarti 3 kali sehari. Ya Pak. Oke, biar saya yakin Pak Iskandar tahu, saya mau ulang lagi nih. Saya mau tanyakan lagi. Ini tadi nama obatnya apa? CPZ. CPZ. Oke. Warnanya apa? Warnanya ada oranye dan hitam. Oranye dan hitam. Dikonsumsi berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jam berapa aja? Jam 9 pagi, 9. atau jam 1 siang, Sama jam 8 malam. malam. Oke. Efeknya apa? Ya, efeknya itu kita tangan kan bisa jadi tenang Oke. ya. Terus Terus jantung yang berdebar itu terus terus mengantuk. Oke, baik. Bagus sekali Pak Iskandar. Jadi ini dikonsumsi setiap hari ya. Oke. Mungkin itu aja Pak Iskandar. Sebelum saya pamit ada yang mau ditanyakan? Tidak lah. Cukup ya. Oke. Jangan lupa dikerjakan seluruh yang sudah kita pelajari dari yang pertama kemarin sampai cara yang keempat ini. Semuanya itu fungsinya agar Pak Iskandar teratasi masalahnya dan cepat sembuh. Ya, amin. Oke. Nah, ini yang penting nih, obat tidak boleh putus. Harus dikonsumsi terus. Siap. Terima kasih. Baik. Mungkin itu saja Pak Iskandar. Kalau gitu saya pamit. Sampai jumpa. Semoga cepat sembuh. Amin. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Info. Tapi saya merasa di dunia ini masih banyak tidak sempurna menjalani agama. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi kita bisa sari roti gue lewat loh. Sari roti aja.